Halo semuanya, ketemu lagi sama aku. Jadi kali ini aku akan bahas satu topik yang sangat sering dipakai di dunia penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif. Biasanya penelitian itu identik dengan angka, grafik, dan hitung-hitungan. Nah, di sini beda banget teman-teman. Karena penelitian kualitatif ini itu fokusnya dalam mencari makna, cerita, dan pengalaman hidup manusia di kehidupan nyata. Dan di sini tuh kita akan berfokus untuk mencari tahu bagaimana sesuatu itu bisa terjadi dan bagaimana orang memaknai hal itu. Nah, dalam video ini aku akan bahas mulai dari dasar, mulai dari pengertian penelitian kualitatif, apa tujuannya, dan apa saja jenis-jenisnya, serta bagaimana struktur penulisan penelitian kualitatif. Nah, untuk lebih jelasnya, tonton video ini sampai habis ya. Nah, jadi teman-teman, metode penelitian kualitatif ini adalah prosedur penelitian yang menggunakan sumber data non-numerik seperti observasi, wawancara, dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi dan mendapatkan pemahaman menyeluruh terkait fenomena sosial, perilaku manusia, atau keadaan tertentu. Dan metode ini itu berupaya untuk menyelidiki makna, perspektif, dan pengalaman individu atau kelompok dalam situasi kehidupan nyata, tapi tetap mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan emosional. Secara sederhananya, penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang mencari makna dan cerita di balik suatu peristiwa. Misalnya nih, di sini kita bukan hanya mencari berapa banyak sih yang suka kopi, tapi juga di sini kita harus memahami kenapa orang itu suka kopi dan apa maknanya bagi mereka. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini ada tujuan dan manfaat dari penelitian kualitatif ini. Nah, aku jelasin secara ringkas saja di bagian ini. Nah, langsung saja di sini tujuan penelitian kualitatif itu adalah untuk memahami pengalaman dan pandangan seseorang secara mendalam. Dan manfaatnya tentunya memberikan kita data yang kaya dan detail untuk membuat teori dan kebijakan. Nah, secara sederhananya penelitian kualitatif ini berguna untuk misalnya nih, kita ingin mencari tahu alasan dan makna di balik tindakan seseorang, dan tentunya hasilnya itu bisa kita pakai untuk memperbaiki baik itu pelayanan, kebijakan, serta pemahaman sosial. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada paradigma dan dasar teoritis penelitian kualitatif. Nah, sebelum lanjut, di sini aku perlu jelasin dulu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan paradigma. Nah, jadi teman-teman, paradigma ini adalah kerangka berpikir atau pola pikir yang membimbing peneliti dalam seluruh proses penelitiannya. Dan paradigma dalam penelitian kualitatif ini itu berakar pada positivisme, yaitu keyakinan bahwa kebenaran itu jamak atau tidak tunggal. Dan realitas sosial dianggap kompleks dan dinamis, tidak bisa dipisahkan dari konteksnya. Dan peneliti itu berusaha memahami gejala apa adanya di alam nyata, bukan memanipulasi. Nah, maksudnya di sini adalah paradigma penelitian kualitatif itu berasal dari positivisme yang percaya bahwa kebenaran itu banyak atau berbeda-beda tergantung sudut pandang seseorang. Dan di dalam penelitian kualitatif itu tidak ada satupun kebenaran yang mutlak, karena di setiap orang itu memiliki pengalaman dan makna yang berbeda-beda, dan semua itu penting untuk kita pahami. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada dasar teoritis penelitian kualitatif. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada fenomenologi, dan yang kedua ada interaksi simbolik, yang ketiga ada etnografi, dan yang keempat itu ada etnometodologi. Nah, yang pertama itu fenomenologi. Nah, di sini kita memahami bagaimana pengalaman hidup seseorang. Contohnya nih, kita mengetahui bagaimana perasaan pasien saat dirawat di rumah sakit. Nah, yang kedua itu interaksi simbolik. Nah, interaksi simbolik ini di sini kita memahami makna tindakan manusia dalam kehidupan sosial. Contohnya nih, mengapa orang bersalaman? Mengapa sih orang berjabat tangan? Nah, gitu. Nah, yang ketiga itu etnografi. Nah, di sini kita meneliti budaya dan kebiasaan masyarakat. Contohnya, tradisi masyarakat adat dalam upacara panen. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang keempat itu etnometodologi. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana seorang memahami kehidupan atau dunia sosialnya.
Contohnya di sini bagaimana siswa menyesuaikan diri di sekolah barunya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, di sini ada pula karakteristik dari penelitian kualitatif ini. Nah, di sini teman-teman bisa baca kalau penelitian kualitatif ini memiliki ciri-ciri yang penting yang membedakannya dari metode penelitian kuantitatif. Nah, di sini ciri-ciri yang pertama dan yang terpenting. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan tujuan untuk memahami sepenuhnya fenomena dalam keadaan alaminya tanpa menggunakan faktor-faktor. Dan yang kedua, yaitu data deskriptif seperti kata-kata, narasi atau foto yang dikumpulkan dan dievaluasi secara interpretatif. Dan yang ketiga, yaitu pendekatan ini bersifat adaptif, memungkinkan peneliti memodifikasi proses penelitian berdasarkan dinamika kawasannya. Maksudnya di sini adalah penelitian ini menyesuaikan dengan situasi di lapangan dan peneliti bisa mengubah arah penelitiannya kalau menemukan hal yang baru. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada pula jenis-jenis dari penelitian kualitatif. Nah, di sini perlu teman-teman tahu kalau di setiap jenis itu dia memiliki fokus yang berbeda-beda. Ada yang meneliti kebudayaan, ada pengalaman, dan satu kasus tertentu. Itu tergantung dengan tujuan penelitiannya. Nah, di sini ada beberapa jenis-jenis penelitian kualitatif. Itu yang pertama ada namanya etnografi. Nah, sebelumnya aku udah bahas etnografi ini apa. Jadi etnografi ini adalah kita berfokus untuk meneliti budaya dan bagaimana kebiasaan masyarakat. Nah, yang kedua itu ada studi kasus. Nah, jadi di sini kita meneliti satu kasus itu secara mendalam. Nah, yang ketiga itu ada namanya fenomenologis. Nah, di sini tuh kita berfokus untuk memahami bagaimana pengalaman individu, bagaimana pengalaman seseorang. Nah, yang keempat itu ada grounded theory. Di sini kita maksudnya itu di sini kita membuat teori dari data yang kita hasilkan. Nah, yang kelima itu ada naratif. Nah, di sini kita berfokus untuk menceritakan pengalaman hidup seseorang. Dan yang keenam itu deskriptif. Nah, di sini kita menggambarkan keadaan dengan apa adanya sesuai fakta lapangan yang kita dapatkan. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini ada instrumen penelitian kualitatif. Yang di sini yang pertama itu ada wawancara. Nah, di sini kita bisa menggunakan pertanyaan yang terstruktur atau tetap dan juga kita bisa menggunakan pertanyaan bebas. Nah, yang kedua itu ada observasi. Nah, di sini kita langsung mengamati situasi dan perilaku orang. Nah, yang ketiga itu ada dokumen atau visual. Nah, di sini kita menggunakan catatan, foto atau juga bisa video. Nah, yang terakhir itu pengalaman. Nah, di sini kita bisa memahami dari sudut pandang orang yang kita teliti. Perlu teman-teman ingat kalau di dalam penelitian kualitatif ini alat utamanya adalah kita sendiri yang sebagai peneliti yang mengumpulkan data dan tentunya dengan cara berinteraksi langsung dengan orang dan situasi yang kita teliti. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada pula pengujian reliabilitas dan validitas. Yang pertama itu ada namanya uji kredibilitas yang dimana ini memastikan apakah data benar dan dapat dipercaya. Dan yang kedua itu ada namanya uji transferabilitas yang dimana ini memastikan apakah hasil itu bisa diterapkan di tempat lain. Nah, yang ketiga itu ada namanya dependabilitas yang dimana ini memastikan apakah penelitian itu dilakukan secara konsisten. Nah, dan yang terakhir itu yaitu confirmability yang dimana ini memastikan apakah hasil penelitian tidak dimanipulasi oleh peneliti. Nah, langkah ini dilakukan agar hasil penelitian itu bisa dipercaya dan tidak hanya berdasarkan pendapat pribadi peneliti. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada penulisan pelaporan penelitian kualitatif. Nah, di sini ada 6 bab yang perlu kita perhatikan, yaitu bab pertama pendahuluan yang isinya itu bagaimana latar belakang masalah, terus ada rumusan masalah, dan ada tujuan penelitian, asumsi penelitian, dan kegunaan, dan ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, serta penegasan masalah. Nah, selanjutnya itu ada bab 2, isinya kajian pustaka, dan yang selanjutnya itu ada bab 3, metodologi penelitian, yang isinya itu ada desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data dan analisis data. Dan selanjutnya itu ada bab 4,
yaitu hasil penelitian. Di sini ada analisis data dan pengujian hipotesis. Dan selanjutnya itu ada bab 5, pembahasan dari hasil penelitian. Dan yang selanjutnya itu bab 6 itu penutup yang isinya kesimpulan dan saran.